Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya. Sebelumnya puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Robi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran geografi Bapak Dr. Iman Hilman Magister Pendidikan dan Ibu Mega Magister Pendidikan, dan juga rekan-rekan seperjuangan saya di kampus perjuangan Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait konsep wilayah dan tata ruang dan juga pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Oke. Materi yang pertama yakni konsep wilayah dan tata ruang. Menurut Taylor ini adalah salah satu seorang tokoh geografi ya. Wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari yang lainnya. Ada juga menurut peraturan pemerintah nomor 47 tahun 1997 tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Jadi yang perlu digarisbawahi dari suatu wilayah ini adalah wilayah ini mempunyai perbedaan gitu. Jadi mempunyai karakteristik yang bisa dibedakan dengan wilayah lainnya seperti itu. Nah, jadi wilayah ini dibagi menjadi 3, ada wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakular atau perseptual. Jadi tadi sudah paham ya teman-teman pengertiannya itu. Jadi wilayah ini adalah suatu ruang yang mempunyai perbedaan atau karakteristik tertentu yang bisa dibedakan dengan wilayah lainnya seperti itu ataupun ruang lainnya. Nah, langsung ke pembagian wilayah. Yang pertama ada wilayah formal. Wilayah formal di sini, wilayah formal ini dipandang secara objek geografi. Mungkin teman-teman masih ingat ya, objek geografi itu ada 2, ada objek fisik dan objek non fisik. Objek fisik itu bisa dibedakan ruang tersebut dengan fisiknya gitu. Ada iklimnya, ada geomorfologinya dan lain sebagainya. Ada juga aspek non fisiknya seperti sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Nah, jadi wilayah formal ini bisa dibedakan antara objek fisik dengan objek non fisiknya gitu. Contohnya, kota Tasik ini adalah kota yang dikelilingi oleh gunung-gunung, dan kabupaten yang reliefnya, topografinya yang berbukit-bukit seperti itu. Nah, itu objek fisiknya. Tapi kalau objek non fisiknya ya, kota Tasik ini adalah kota payung gelis dan kota Bandung adalah kota kembang ya, seperti itu. Itu objek non fisiknya gitu. Nah, itu tadi wilayah formal ya, yang bisa dibedakan dengan objek fisik dan non fisiknya. Nah, selanjutnya ada wilayah fungsional ataupun bahasa geografisnya itu node atau nodal. Wilayah fungsional ini dia itu bisa dipandang dengan contohnya gini. Kota Tasikmalaya itu menjadi sentralnya pusat kegiatan ekonomi di Priangan Timur gitu. Ekonomi, pendidikan, Kota Tasik itu menjadi sentralnya gitu loh. Jadi orang-orang dari penduduk dari Ciamis, Banjar dan lain sebagainya di daerah Priangan Timur itu ya, mereka biasanya melakukan kegiatan perekonomian di Kota Tasik, dan Unsil ini biasanya dipenuhi dengan orang-orang, didominasi sekitar berapa puluh persen saya lupa lagi ya, kebanyakan mereka orang Banjar, orang Ciamis dan lain sebagainya gitu. Nah, yang ketiga juga ada wilayah vernakular atau wilayah perseptual. Ini ditujukan untuk si wilayah ini dibentuk atas dasar persepsi gitu loh. Nah, contohnya dibentuk agar terbentuk identitas budaya suatu wilayah tersebut.
gitu. Nah, contohnya ini adalah ya Kota Tasik. Kota Tasik ini adalah wilayah dengan kerajinan payung gelisnya gitu. Nah, itu adalah suatu persepsi yang membentuk identitas suatu wilayah tersebut. Gitu pembagian wilayah ya. Nah, yang selanjutnya ada perwilayahan atau regionalisasi. Regionalisasi ini ditujukan agar memudahkan mengidentifikasi suatu wilayah tersebut atau suatu region tersebut. Nah, ini ada beberapa penggolongan wilayah secara garis besar. Ada natural region, ada single feature region, dan generic region, ada specific region, dan yang terakhir ada faktor analisis region gitu. Oke. Selanjutnya ada permasalahan tata ruang wilayah di Indonesia. Ini sebentar, saya operasikan dulu. Setelah tadi dijelaskan apa itu regionalisasi dan pembagian wilayah, selanjutnya ada permasalahan tata ruang wilayah di Indonesia. Yang pertama, belum semua daerah di Indonesia mempunyai rencana tata ruang wilayah yang sesuai dengan RT/RW nasional. Maksudnya daerah di Indonesia itu atau wilayah di Indonesia itu tidak semuanya mengacu kepada RT/RW nasional seperti itu. Semestinya harus RT/RW itu dari nasional ke provinsi, terus ke kabupaten ataupun kota seperti itu. Dan yang kedua, pemerintah kurang memiliki kemampuan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan tata ruang di masa yang akan datang. Yang ketiga, tidak adanya ketegasan hukum bagi seorang yang melanggar tata ruang. Maksudnya, setiap wilayah ini memiliki permasalahan-permasalahan, biasanya permasalahan-permasalahan bisnis ataupun politik. Misalnya bisnis pertambangan yang dimanipulasi dengan kepentingan politik oleh seorang oligarki dan lain sebagainya gitu. Itulah karena biasanya pemerintah ini lalai ataupun luluh dengan keputusan atau konsensus politik tertentu seperti itu. Nah, tadi permasalahannya, lanjut ke pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Nah, pembangunan adalah upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dengan adanya pembangunan tersebut, kehidupan dan kesejahteraan manusia dapat meningkat seperti itu. Tujuan pembangunan ini dapat tercapai dengan memperhatikan berbagai permasalahan, diantaranya yang pertama adalah pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitas SDM. Maksudnya pembangunan di sini mesti memperhatikan demografisnya gitu, penduduknya gitu kan. Tingkat pendidikannya seperti apa, melek hurufnya tingkat melek hurufnya sampai mana gitu kan. Itu terkait SDM-nya atau demografinya. Yang kedua ada pemeliharaan daya dukung lingkungan. Maksudnya pembangunan di sini dibangun atas dasar sustainable development ataupun pembangunan yang memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan seperti itu. Yang ketiga ada pengendalian ekosistem dan jenis spesies sebagai sumber daya bagi pembangunan. Ya, berkaitan dengan lingkungan juga SDA-nya perlu diperhatikan agar pembangunannya dapat seimbang seperti itu. Setelah pembangunan tersebut seimbang, maka pengembangan industri sebagai penopang ekonomi untuk bisa masyarakat sejahtera secara ekonomi dan seimbang secara lingkungan seperti itu. Juga unggul secara kualitas SDM-nya. Yang kelima ada mengantisipasi krisis energi sebagai penopang utama industrialisasi, yang maksudnya tadi berkaitan dengan keseimbangan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, pembagian pembangunan wilayah di Indonesia ini
ada RKP-nya atau rencana kerja pemerintahnya. Ya maksudnya tadi kayak tadi RT RW nasional ini mesti menjadi turunan untuk provinsi, kota, dan kabupaten. Namun pada praktiknya tetap saja ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, ini peta pembangunan wilayah di Indonesia, kita bisa lihat ya. Di sini ada wilayah A dari Aceh, B juga ada wilayah Jabar, dan C Bali, dan D Papua dan kawan-kawannya seperti itu. Nah, kebetulan saya tinggal di daerah Provinsi Jawa Barat, maka terkait RT RW ini termaktub dalam PP Peraturan Daerah Perda nomor 22 tahun 2010. Itu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.